Selamat siang siswa-siswi kelas 9 yang ada di rumah. Selamat bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah naik di kelas 9. Saya berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, pasti kalian pernah melakukan percobaannya? Ya, tentu pernah. Hanya saja mungkin belum pernah dilaporkan atau menuliskan apa yang sudah kamu lakukan. Ya. Nah, karena itu dalam pertemuan kita kali ini kita akan belajar bagaimana teks laporan percobaan itu ditulis atau dibuat. Ya. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita di sini ada 31 dan 41. Ya. Setelah kompetensi dasar, kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah yang akan dicapai dalam pembelajaran kita. Tujuannya satu, mengidentifikasi informasi teks laporan hasil percobaan dengan benar. Kedua, menyimpulkan teks laporan hasil percobaan dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan langsung masuk pada materi kita. Poin pertama, pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya ialah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, itulah mengenai pengertian teks laporan percobaan. Selanjutnya kita masuk pada struktur teks laporan percobaan. Strukturnya ada 6. Yang pertama, judul. Nah, judul ini kita harus membuat terlebih dahulu ya. Nah, kedua, tujuan. Tujuan ini adalah untuk apa tujuan laporan tersebut dipraktekkan atau dilakukan. Ketiga, alat dan bahan. Nah, kamu wajib menuliskan alat dan bahan-bahan apa saja yang kamu gunakan dalam melakukan percobaan tersebut. 4, langkah-langkah. Ya, ini penting ya. Mengapa? Karena memuat cara atau prosedur yang kamu lakukan dari awal sampai akhir secara sistematis. Nah. Kelima, hasil. Nah, hasil ini merupakan sesuatu yang didapat dari percobaan yang kamu lakukan, entah percobaan itu berhasil ataupun tidak. Keenam, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah pendapat akhir dari sebuah percobaan. Itu struktur. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat teks percobaan. Langkah-langkahnya ini ada 6. Ya. Kita lihat. 1, membuat judul. Ya. Membuat judul ini berarti kita harus buat sesuai dengan judul percobaan yang ingin kita lakukan. Kedua, menyusun kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini adalah tujuannya untuk apa praktikum atau percobaan itu dilakukan. 3, menyusun isi laporan. Nah, isi laporan terdiri atas 3 bagian. 1, alat dan bahan. 2, langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Dan yang ketiga, hasil. 4, menyusun kalimat penutup. Ya, sebagai kesimpulannya. Kelima, merangkai dan meninjau kembali. Nah, kata merangkai ini berarti menyusun paragraf demi paragraf. Sementara meninjau kembali itu berarti mengoreksi kembali apakah kalimat-kalimat tadi yang kamu buat sudah sesuai struktur teks laporan percobaan. Ya. Yang terakhir, 6, memperbaiki atau menyunting. Ya. Kata menyunting di sini berarti sama dengan memperbaiki atau mengedit. Ya. Memperbaiki kesalahan-kesalahan itu baik dari segi ejaan ataupun tanda baca. Nah,
Itulah sedikit materi mengenai teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya saya berharap semoga kalian mengerti dan paham apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berikut ini saya akan kasih tugas. Tugasnya boleh ditulis. Carilah contoh teks laporan percobaan, kemudian tentukan bagian struktur teksnya. Ya. Tugasnya ini bisa ditulis dan juga boleh diketik di Microsoft Word. Waktu mengerjakan 1 minggu dari sekarang. Setelah itu jawaban dikirim di WA atau email yulianaina153@gmail.com. Sekian pembelajaran kita kali ini. Saya harap kalian tetap di rumah, jaga kesehatan dan salam sehat. Terima kasih.